warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Tayyib, para mahasiswa yang saya cintai, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah penting di dalam agama kita yang berkaitan dengan pembagian tauhid, ya. Jadi setelah kita mengetahui definisi tauhid pada mata kuliah yang sebelumnya, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembagian tauhid, ya. Bahwa tauhid itu, ya, pada intinya adalah bagaimana kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifat, ya. Jadi oleh karena itu masalah pembagian tauhid ini pula itu dibagi menjadi 3, ya. Pembagian ini tentu berdasarkan istiqra', ya, penelitian dari para ulama-ulama kita terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3, ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini artinya kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dalam masalah perbuatan Allah, ya. Berkeyakinan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mencipta. Allah sebagai Al-Khaliq, ya, Al-Khaliq yang menciptakan, ya. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur, ya, dalam segala urusan di jagat raya ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Nah, itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi Allahu khaliqu kulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta atas segala sesuatu. Jadi kita berkeyakinan bahwa pencipta alam ini adalah Allah. Nah, itu adalah tauhid rububiyah. Ini sekaligus sebagai bantahan bagi para saintis sekuler yang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dengan tiba-tiba, ya, tanpa pengatur, ya. Padahal jelas bahwa alam itu ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah ini adalah kita berkeyakinan Allahu khaliqu kulli syai'. Jadi Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang mengatur atas segala sesuatu ini. Mulai Allah yang memberikan rizki, ya, kepada seluruh makhluknya. Jadi apapun yang melata di atas muka bumi ini, itu semua diatur dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah lah yang telah memberi rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah mengetahui, ya, di mana tempat tinggalnya. Jadi tidak hanya Allah merezekikan, tapi Allah tahu, ya, di mana tempat tinggal masing-masing makhluknya ini. Sampai semut yang ada di lubangnya, ikan yang ada di lautan, sampai virus-virus yang nggak tampak ataupun bakteri dari panca indera kita, itu semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan kita manusia yang diberikan akal. Ya, tentu jelas
dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu tempatnya. Ya, tempat berdiamnya tahu, ya. Di mana itu makhluk bertempat tinggal Allah tahu, ya. Nah, wa mustauda'aha, jadi tempat penyimpanannya juga Allah tahu, ya. Kullun, ya, masing-masing itu semua, dari rezeki, kemudian sasarannya ke siapa, tempat tinggalnya di mana, ya. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah, masing-masing itu fi kitabim mubin, ya. Telah dicatat oleh Allah di dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz, ya. Di Lauhil Mahfuz, ya. Jadi oleh karena itu berkeyakinan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang telah menciptakan makhluk ini, kemudian mengaturnya, kemudian memberi rezeki kepada mereka, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun diberi rezeki oleh Allah. Jadi rezeki itu bukan tergantung masalah ijazah, ya, sarjana atau bukan sarjana, ya, bukan masalah dia berakal ataupun tidak berakal, ya. Ya, selama itu makhluk Allah pasti diberikan rezeki, ya. Ya, walau kanatil arzaku tajri alal hijah, ya, kalau seandainya rezeki itu hanya diberikan oleh Allah kepada makhluk yang punya akal saja, ya, halakna idzan, ya, tentu makhluk yang lain itu akan rusak, ya. Tapi buktinya apa? Buktinya semua makhluk diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu keyakinan ini disebut dengan tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Jadi kalau mau jujur, semua makhluk, ya, itu, ya, mengimani tauhid rububiyah ini, ya. Sampai orang-orang jahiliyah pun, ya, ketika mereka ditanya wala in sa'altahum man khalaqahum, ya, kalau seandainya ditanya siapa yang menciptakan mereka, la yaqulanallah, ya, tentu mereka akan menjawab Allah, ya. Jadi sebenarnya orang bodoh pun secara fitrah, ya, dia mengetahui bahwa ada penciptanya, ya. Segala sesuatu itu ada penciptanya. Cuman masalahnya adalah terkadang keliru keyakinannya, sehingga kadang orang-orang awam itu, ya, melihat dan berkeyakinan bahwa pencipta itu banyak. Nah, ini yang disebut syirik di dalam masalah rububiyah, ya. Nah, kita pentingnya, ya, belajar tentang pembagian tauhid rububiyah ini, ya, tujuannya adalah supaya kita tidak salah, ya, menempatkan tauhid, ya. Karena kalau memang secara alami manusia itu sebenarnya, ya, punya keyakinan bahwa ada penciptanya. Cuman masalahnya kadang orang itu dibelokkan fitrahnya oleh setan, ya. Sehingga diberikan bayang-bayang atau was-was bahwa penciptanya ini adalah makhluk, penciptanya ini adalah satu keyakinan, itu pencipta patung dan seterusnya, ya. Artinya manusia itu terkadang dibelokkan, ya, dengan was-was dari setan. Makanya di sini penting kita menyadarkan kembali bahwasanya Allah lah yang menciptakan itu semua, ya. Jadi Allah lah yang mengatur segala sesuatu, ya, baik langit maupun bumi, maupun di antara langit maupun bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika kamu bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, wasakhkharash syamsa, dan siapa yang menundukkan itu matahari, wal qamara, dan rembulan, ya, tentu manusia akan menjawab la yaqulunallah, ya, sungguh mereka akan berkata yang menciptakan, yang mengatur, yang menundukkan tadi itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian yang pertama, tauhid rububiyah. Kemudian bagian yang kedua disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu artinya kita mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah, ya. Jadi setelah kita tahu bahwa Allah yang menciptakan, ya, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, sebenarnya semua makhluk itu mengakui itu, ya. Cuman masalahnya adalah setelah dia tahu bahwasanya Allah sang pencipta, sang pengatur,
Itu masalahnya manusia itu nggak mau beribadah kepada Allah, ya. Karena mungkin konsepsinya keliru atau keyakinannya keliru, ya. Sehingga pada tataran tauhid uluhiyah ini, kita sebagai makhluk, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah atas nikmat rezeki, nikmat umur, ya, nikmat alam ini, maka kita harus, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini sebagai rukun salat kita. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, aku menyembah, ya, kami menyembah hanya kepadamu, bukan yang lainnya, ya. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami meminta pertolongan, ya. Jadi ini adalah praktek wujud tauhid uluhiyah, itu ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Nah, terkadang ada syubhat di tengah-tengah masyarakat kita atau manusia secara umum. Syubhatnya apa? Ya, kenapa mereka itu terkadang memiliki banyak Tuhan, ya, banyak sesembahan? Karena memang syubhat ini muncul karena ada satu persepsi bahwa manusia itu hajat kebutuhannya banyak. Jadi kalau Tuhannya cuma satu, ya, itu nanti tidak bisa mengatasi, ya, tidak bisa memenuhi hajatnya. Makanya sejak dulu, ya, zaman-zaman jahiliyah terdahulu, kenapa orang punya Tuhan berhala sampai 360, ya. Pernah ada orang datang ke Nabi, Tuhannya ada 7, ya. 1 di langit, 6 di bumi katanya. Ketika ditanya oleh Nabi, kenapa kamu sembah 7 Tuhan, ya? Mana yang kamu mintai pertolongan ketika kamu susah, ketika kamu sakit? Yang di langit. Terus yang 6-nya kemana? Nah, si Badui ini terdiam, ya, tidak bisa menjawab, ya, karena dia menganggap bahwa pentingnya banyak Tuhan itu karena kebutuhan manusia itu banyak, ya. Akhirnya dia dijelaskan oleh Nabi SAW tentang tauhid uluhiyah ini. Dan ini sebenarnya berlaku sampai hari ini pula. Kenapa banyak orang memiliki banyak Tuhan? Apakah agama-agama di luar Islam itu tidak bertuhan? Bertuhan. Tapi cara bertuhannya itu macam-macam. Ada yang Tuhannya 3, ada yang Tuhannya 5, ada yang Tuhannya 100, atau Tuhannya tak terbatas saking banyaknya. Ya, karena keyakinannya tadi itu bukan berarti dia tidak percaya adanya pencipta. Dia percaya, cuman masalahnya cara mengalokasikan tata cara ibadahnya itu yang keliru tadi. Makanya dia jatuh ke dalam kesyirikan, sebab dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Inilah wujud tauhid uluhiyah, ya. Jadi kalau kita beribadah, ya memang karena Allah. Kita berkorban karena Allah. Kita sholat karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Kita minta pertolongan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya, ya. Sampai Nabi SAW menjelaskan ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada juga yang masuk neraka gara-gara lalat. Loh, kok bisa? Sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Iya, karena ada 2 orang lewat di suatu kaum, ya, yang kaum itu memuja berhala, ya. Kepala sukunya mensyaratkan siapapun yang lewat perkampungan itu dia harus berkorban untuk berhala sesembahan mereka. Kata orang pertama ini, saya tidak mau berkorban apapun, saya nggak mau berkorban. Berkorbanlah dengan seekor lalat, walaupun seekor lalat saya nggak mau berkorban. Akhirnya dia yang dikorbankan. Kalau gitu kamu yang saya sembelih, kamu yang saya korbankan. Akhirnya dikorbankan dan mati, ya, demi membela tauhid, demi menyelamatkan akidah. Kata Nabi dia masuk surga gara-gara lalat itu tadi. Satunya lagi karena dia takut mau dikorbanin, mau disembelih untuk berhala, dia takut. Akhirnya ya sudah, biarkan saya berkorban walaupun dengan seekor lalat untuk berhalamu. Nah, kata Nabi orang ini masuk neraka gara-gara lalat. Kenapa? Walaupun seseorang berkorban hanya dengan seekor lalat untuk selain Allah, itu dia bisa masuk neraka. Kenapa? Karena syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kalau kita sudah meyakini Rabbus samawati wal ardi, Allah itu pencipta langit dan pencipta bumi, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi semua itu ciptaan Allah, maka kata Allah fa'buduhu, maka sembahlah Allah, ya. Sembah Allah. Jadi jangan yang lainnya. Jangan yang lainnya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah, ya, ketika Nabi Yusuf dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, diselamatkan oleh Allah. Ketika
Nabi Yusuf diselamatkan ya dari istana, dari perzinaan, dan Nabi Yusuf diselamatkan dari penjara, malaikat bertanya, ya Yusuf, siapa yang menyelamatkan kamu dari sumur ini? Allah. Siapa yang menyelamatkan kamu ya dari godaan wanita? Allah. Siapa yang menyelamatkan kamu dari penjara? Allah. Lah, jangan sampai kamu meminta pertolongan kepada selain Allah, karena Allah yang menyelamatkan kamu ya. Nah, itulah makna fa'buduhu wastabir, dan hendaklah kamu sabar li ibadati ya, terhadap ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid ini disebut tauhid uluhiyah. Jadi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lahir ya, ibadah yang tampak secara lahir, ataupun ibadah yang secara batin. Masalah niat misalkan, itu pun harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi visi misi dari para nabi dan rasul ya. Dari dulu sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah ya, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ya seorang rasul. Nah, jadi rasul itu pasti menyerukan ani'budullaha, hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu apa? Taghut itu siapa? Taghut itu adalah ma'ubida li ghairillah. Jadi segala sesuatu yang disembah dari selain Allah yaitu taghut ya. Jadi artinya jauhin taghut, jauhin sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kuncinya adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Itulah sebenarnya tauhid uluhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutaimun ya. Aku tidak menuntut kepada manusia, kepada mereka supaya ngasih rizki kepadaku, enggak. Dan aku juga tidak menuntut supaya mereka ngasih makan untukku. Saya enggak butuh itu ya, karena Tuhan enggak butuh makan ya, enggak butuh dikasih rizki ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia dan juga jin supaya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah ya. Sehingga masalah tauhid ini antara rububiyah dan uluhiyah tidak boleh dipisahkan ya. Orang tidak cukup hanya percaya Allah pencipta langit, pengatur bumi ya, pemberi rezeki dan seterusnya, tapi kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ini juga namanya pura-pura ya. Namanya kemunafikan ya. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang disembah, sebagai satu-satunya zat yang memberikan rezeki, ya sudah, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam masalah sekecil apapun yang bisa kita lakukan di dalam ibadah, itu pun harus karena Allah Subhanahu wa taala ya. Niat pun karena Allah ya. Kita kuliah pun seperti ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sujud pun kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah ya. Kemudian pembagian yang terakhir, yang ketiga, disebut dengan tauhid asma dan sifat ya. Jadi artinya kita mentauhidkan Allah ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara apa? Mengagungkan ya. Mengagungkan Allah. Bahwa Allah memiliki asmaul husna ya. Memiliki nama-nama yang terpuji dan juga sifat-sifat yang agung ya. Kita menetapkan ya nama-nama Allah ya, di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah keyakinan ya. Bahwa semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mulia ya. Semuanya adalah agung ya. Sehingga kita menjauhkan diri dari yang namanya tahrif ya. Jangan sampai kita berpaling ya. Memalingkan makna ya dari suatu nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas disebut di dalam Al-Qur'an ataupun disebut di dalam hadisnya. Kita harus yakin ya. Allah memiliki yang disebut dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi milik Allah lah nama-nama yang terpuji ya, nama-nama yang terbaik ya. Ya, Allah memiliki nama dan sifat yang terbaik.
yang terpuji. Nah, dengan nama itu dan dengan sifat itu, asma dan sifat tadi itu, fad'uhu biha, ya. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah dengan asma dan sifat tadi, ya. Dengan asma dan sifat. Makanya salah satu wasilah, ya. Wasilah yang sangat mustajab, yang sangat mujarab, ya. Ketika kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita minta rezeki, ya Razzaq, ya. Ya Allah yang Maha pemberi rezeki, urzuqni, ya Allah rezekikan aku, ya. Jadi berdoa dengan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Ya Allah, terimalah amalan ibadah kami, terima taubat kami, ya, karena Engkau Maha mendengar, ya, dan juga Maha penyayang, ya. Ya Ghaffar, ya Ghafur, ya. Ya Ighfirli, ya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni aku, dan seterusnya, ya. Jadi itu disunahkan, ya, seperti itu ketika kita berdoa dengan wasilah nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai wujud keimanan kita, ya, sebagai wujud keimanan kita. Dan hendaklah kita meninggalkan, ya, syubhat, meninggalkan keyakinan-keyakinan jahiliyah tentang masalah asma dan sifat ini, atau penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Murji'ah ataupun orang-orang liberal yang mereka menyimpang dalam urusan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayatnya adalah wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, ya, dan tinggalkan itu orang-orang yang mereka ilhad, ya, mereka berpaling, ya, mereka menyimpang, ya, di dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, fi asma'ihi, dalam urusan nama-nama dan sifat Allah, ya. Ya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, ya. Mereka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi oleh karena itu dalam masalah asma dan sifat ini kita berkeyakinan bahwa laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, ya. Sehingga kita tidak boleh menyerupakan, loh, Allah kok punya sifat pemaaf kayak sifatnya manusia. Keliru, bukan seperti itu, ya. Jangan kita menyerupakan nama dan sifat Allah sebagai nama dan sifat makhluknya, tidak, ya. Allah tidak sama, ya, dengan makhluknya, ya. Wa huwas samiul basir, ya. Ya, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, ya. Jadi oleh karena itu, ya, tugas kita adalah minimal kita menghafalkan itu, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya nama dan sifat yang disebutkan di dalam Asmaul Husna. Jadi oleh karena itu tugasnya bagi mahasiswa khususnya untuk pembagian tauhid yang 3 tadi, rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat, ya. Mari dihafalkan Asmaul Husna, ya. Hafalkan Asmaul Husna, ya. Karena di dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillah sesungguhnya bagi Allah tis'ah, ya. Allah memiliki nama 9 wa tis'ina dan 90 isman, ya. Memiliki 99 nama, ya. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga, ya. Ya, sebagai contoh misalnya kalimat Allah, ya, Allahul ladzi la ilaha illahu Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Mudhil, Al-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'ith, Al-Shahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum,
Al-Jid, Al-Majid, Al-Wahid, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, ya, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afu, Ar-Ra'uf, Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsit, Al-Jami, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Warith, Ar-Rashid, As-Sabur, ya. Itulah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 99 ini penyebutan untuk memudahkan, walaupun nama dan sifat Allah itu sebenarnya sangat banyak sekali, ya, yang kita sendiri tidak mampu untuk menghitungnya secara keseluruhan. Allah melalui Rasulnya menyebutkan 99 nama ini untuk memudahkan kita menghafal, ya, nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan mengetahui, ya, 3 pembagian tauhid itu, ya, kita bisa memurnikan, ya, tauhid kita, akidah kita, supaya jauh dari penyimpangan atau jauh dari kesyirikan, ya. Sekali lagi, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.